Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kiranya kita tetap kuat dan penuh semangat menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Di pagi hari yang baik ini, mari kita siapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dari Almanak HKBP Senin 14 Februari 2022, tertulis dalam kitab Yeremia 31 ayat 18. Demikianlah dikatakan, telah aku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih, bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Nunga takasu bege Efraim mengadungi songonon, nunga dipicang hoau, jala olo doau picangon, songon anak ni horbo naso ni ajar. Sai homa paubahon rohaku, asatung saut mubah. Aihodo Jahoba di bataku. Demikianlah dikatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua yang kita perbuat di dalam kehidupan ada konsekuensinya. Perbuatan baik pasti ada berkat baik yang kita dapatkan. Perbuatan buruk pastilah ada hukuman yang menjadi bagiannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika bangsa Israel harus menjalani hukuman di pembuangan Babel, itu adalah karena perbuatan mereka. Dosa-dosa yang dilakukan di dalam kehidupannya melukakan hati Tuhan karena mereka sudah menduakan cintanya dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan bangsa Israel di pembuangan Babel sangatlah luar biasa. 70 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi mereka untuk menahan atau menanggung penderitaan. Dan itu semua Tuhan izinkan agar mereka bisa dimurnikan di dalam kesungguhannya mencintai Tuhan. Banyak generasi yang meninggal di sana, tetapi masih banyak juga generasi yang akan dipulihkan dan dimenangkan. Orang yang bertahan pastilah akan menang. Orang yang berjuang pasti akan mendapatkan apa yang diperjuangkannya. Demikianlah umat Israel yang dikatakan di dalam perikop kita pada hari ini, Efraim. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah menjalani hukuman yang panjang, yang berat, Tuhan akan segera memulihkan. Perikop kita pada hari ini berhubungan dengan pengembalian Israel secara umum dan Yehuda secara khusus. Kembali ke negeri perjanjian, negeri yang sudah diberikan Tuhan bagi mereka. Tuhan memberikan kesempatan. Sekali lagi umat Israel diberikan kehidupan di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan di dalam segala berkat-berkat Tuhan itu, Allah akan memberikan perjanjian kembali kepada bangsa itu melalui Nabi Yeremia. Pesan Tuhan disampaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar memang ketika kita bergumul, ketika kita menghadapi kesulitan, persoalan di dalam kehidupan, terkadang ketika beban masalah itu datang, kadang kita merasa seperti ditinggalkan. Tetapi tahukah kita, seperti apa yang sudah sering saya katakan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kegagalan, kesedihan, rasa sakit, dan masih banyak lagi yang mengakibatkan kita berduka cita atau bergumul, itu diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi itu bukan datangnya dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah,
Jika kita diizinkan mengalami itu semua, Tuhan sedang memurnikan kita. Tuhan sedang memulihkan, memperbaiki kehidupan kita. Kehidupan yang rusak karena dosa dipulihkan di dalam cinta kasih-Nya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa, bergumul kepada Tuhan. Minta pertolongannya untuk engkau bisa keluar dari setiap persoalanmu. Untuk engkau bisa mengatasi semua permasalahanmu. Percayalah, Tuhan akan turun tangan menolongmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup di dalam kasih Tuhan, di dalam berkat-berkat yang sudah diberikannya dengan penuh sukacita. Jangan pernah menyerah di dalam perjalanan hidup ini. Jangan pernah putus asa apalagi. Tetapi teruslah berpengharapan. Kegagalan itu biasa, tetapi bangkitlah, berjalanlah, dan engkau akan berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika engkau sedang berduka, datanglah dan berdoalah kepada Tuhan, maka engkau akan dihiburkan. Percayalah, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Percayalah, Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhanlah pengharapanmu tidak akan mengecewakan. Sebagaimana Efraim, bangsa Israel, berdoa dan memohon pertolongan Tuhan, demikianlah kita berdoa dan memohon kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memulihkan. Kiranya kasih Tuhan menguatkan kita, tetap semangat di dalam menjalani kehidupan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap setia percaya kepadamu dan terus memohon kepada Tuhan. Jikalau kami diizinkan bergumul, diizinkan menghadapi banyak kesulitan, kami percaya Tuhan sedang memulihkan kami. Tuhan sedang memurnikan iman kami. Karena itu, biarlah kami menuruti apa yang Engkau kehendaki. Berkati hidup kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, ajari kami untuk melakukannya di dalam Tuhan. Dan biarlah setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Bapa yang baik, kami berdoa untuk saudara kami yang bergumul, yang berjuang di dalam kehidupan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan jawaban bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Engkau berikan jodoh bagi mereka yang sedang mencari jodoh. Engkau berikan anak bagi mereka yang sedang bergumul di dalam keluarga. Kiranya Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Demikian juga kami berdoa untuk saudara kami yang sakit. Biarlah Engkau memulihkan dan menyembuhkan mereka. Menolong mereka melalui obat dan makanannya, melalui perawatan para medis dan keluarga. Tuhan, kami percaya semua bisa Engkau pakai untuk kesembuhan dan kepulihan anak-anak-Mu. Sembuhkanlah mereka di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh perjalanan kehidupan kami dan perjuangan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kuatkan kami, pulihkan kami, dan menangkanlah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami puji sembah Engkau hanya di dalam Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.